Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Aditya Prasetya Wirajana, absen 14 dari kelas 11 IPA 1. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Octavianus Joseph Venesius Manuel, nomor absen 31. Definisi narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, yang dimana narkoba merupakan bahan atau zat yang jika dimasukkan pada tubuh manusia dengan cara baik diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran seorang, suasana hati, dan perilaku seorang. Jadi, narkoba ini dapat menyebabkan seseorang atau pemakai narkoba ini tidak mudah lepas dari ketergantungan terhadap narkoba. Jenis-jenis narkoba. Narkoba memiliki 3 jenis. Yang pertama ada narkotika. Dan narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Narkotika golongan pertama adalah narkoba yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh ganja, heroin, kokain, dan lain-lain. Narkotika golongan 2 adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya petidin, benzetidin, dan betametadol. Yang terakhir ada narkotika golongan 3, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya iodin dan turunannya. Ada jenis yang kedua yaitu psikotropika. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama adalah dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya dan sedang diselidiki khasiatnya. Contohnya LSD, STIP, dan ekstasi. Psikotropika golongan 2 adalah psikotropika dengan daya adiktif yang kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya amfetamin, metafetamin, dan metakualon. Psikotropika golongan 3 adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang yang berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya umibal, buprepsina, dan fenitrazepam. Golongan terakhir yaitu psikotropika golongan 4 adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya ritazepam, mogadon, dumdit, dan dazepam. Jenis yang terakhir ada bahan adiktif. Bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi-sintetis maupun sintetis. Dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem syaraf pusat. Bahaya narkoba pada tubuh. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Kalau dirata-ratakan, usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar, yaitu berkisar umur 11 sampai 24 tahun. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya ialah pertama, dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Yang kedua, halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Yang keempat, kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Yang kelima, gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, dan lain-lain.
Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena resikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan tubuhmu. Cara mengatasi narkoba. Pengguna narkoba yang sudah mengalami kecanduan tidak akan mudah lepas dari jerat barang tersebut. Diperlukan sebuah langkah yang cepat, salah satunya adalah dengan menghubungi BNN. Proses rehabilitas nantinya akan dilakukan secara total agar pemakai tidak kembali memakai obat-obatan tersebut. Secara umum, ada 4 langkah yang dilakukan untuk mengatasi kecanduan narkoba, dan diantaranya adalah: cara yang pertama adalah pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya oleh dokter, tetapi juga terapis. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. Adalah detoksifikasi. Mengatasi kecanduan harus melalui beberapa tahapan, dan salah satu yang cukup berat adalah detoksifikasi. Di sini pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut. Reaksi yang akan dirasakan cukup menyiksa, mulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit. Selama proses detoksifikasi, dokter akan meringankan efek yang tidak mengenakan tersebut dengan memberikan obat. Yang ketiga adalah stabilisasi. Setelah proses detoksifikasi berhasil dilewati, selanjutnya dokter akan menerapkan langkah stabilisasi. Tahapan ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Tidak hanya itu, pemikiran tentang rencana ke depan pun diarahkan agar kesehatan mental tetap terjaga dan tidak kembali menggunakan obat-obatan terlarang. Keempat adalah pengelolaan aktivitas. Jika sudah keluar dari rehabilitas, pencandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Diperlukan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman agar mengawasi aktivitas mantan pemakai. Tanpa dukungan penuh dari seorang sekitar, keberhasilan dalam mengatasi kecanduan obat terlarang tidak akan lancar. Kesimpulannya, narkoba merupakan bahan atau zat yang berbahaya yang dimana jika dimasukkan pada tubuh manusia, baik diminum, dihirup ataupun disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, ataupun perilaku seorang. Narkoba ini memberikan efek yang sangat kuat, sehingga menyebabkan pemakai narkoba ini tidak mudah lepas dari penggunaan narkoba tersebut. Pengguna narkoba yang sudah mengalami kecanduan tidak akan mudah lepas dari jerat barang tersebut. Jadi, mari hindari obat-obatan terlarang tersebut. Kita sebagai generasi muda wajib memberikan suatu contoh yang baik. Terakhir, saran-saran dari saya yaitu yang pertama, jauhi diri dari obat-obatan terlarang jika itu di luar arahan dokter. Yang kedua, jangan pernah coba-coba berniat memakai obat-obatan terlarang. Yang ketiga, jauhi dan hindari diri dari lingkungan yang memiliki pergaulan obat-obatan terlarang ataupun benda-benda seperti hal tersebut.